semuanya. Semoga siapapun yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat selalu ya. Di masa yang pandemi ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatan. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya yang lainnya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syifa Fiatiningrum, NPM 201210192. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rifki Saputra dengan NPM 20121011066. Saya Astriani, NPM 201210110. Kenalkan, nama saya Siti Istiana dengan NPM 201210203. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau limited liability company atau dalam bahasa Belanda sering disebut Namzalvennootschap. Menurut hukum Indonesia adalah suatu bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Misalnya, modal perseroan ini tercantum dalam anggaran dasar, dan karena modal ini terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, jadi perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Selain berasal dari saham, modal PT juga bisa berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi ini yaitu mereka mendapatkan bunga tetap tanpa perlu menghiraukan untung atau ruginya PT tersebut. Sementara keuntungan yang diperoleh para pemilik saham sering disebut dengan dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh PT tersebut. Di sini saya ingin menyebutkan ciri-ciri dari perseroan terbatas. Yang pertama, tujuan didirikannya perseroan terbatas ini untuk memiliki sebuah keuntungan. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi dan nilai komersil. Yang ketiga, modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas dari negara. Yang kelima, pemimpinnya dipimpin oleh seorang direksi. Yang keenam, kekuasaan tertingginya dipegang oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Karyawan yang bekerja di dalamnya disebut sebagai karyawan swasta. Dan yang terakhir, hubungan yang ada di dalamnya diatur dalam hukum perdata. Itulah ciri-ciri dari perseroan terbatas. Selanjutnya, saya ingin menyebutkan syarat-syarat didirikannya sebuah PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, pendirinya minimal 2 orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 Ayat 1. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil alih atas bagian saham, kecuali dalam langkah peleburan, diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 dan 3. Yang keempat, akta pendiri harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI, diatur dalam Pasal 7 Ayat 4. Yang kelima, modal dasar minimal 50 juta dan modal yang disetorkan 25% dari modal dasar, diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33. Yang keenam, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris, diatur dalam Pasal 92 Ayat 3 dan 108 Ayat 3. Dan yang terakhir, pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang disahkan oleh hukum Indonesia, kecuali PT PMA. Itulah syarat-syarat didirikannya sebuah PT atau perseroan terbatas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan perseroan terbatas. Tujuan dari perseroan terbatas adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang sahamnya mengambil satu saham atau lebih dan juga melakukan perbuatan hukum yang disepakati dan dibuat oleh nama bersama. Macam-macam perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, PT terbuka. PT terbuka yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Yang kedua, PT tertutup. PT tertutup adalah suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Yang ketiga, PT domestik. PT domestik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan
yang berlaku di wilayah negara RI. Yang keempat, PT perseorangan. PT perseorangan merupakan suatu jenis perseroan terbatas yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. Yang kelima, PT asing. PT asing yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau di negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu PT umum atau PT publik. PT umum atau PT publik yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya bebas dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di Bursa Efek. Sekian video pembahasan dari kelompok 5 mengenai perseroan terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.